Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogan Putra Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 19103161201183 dari kelas moneter RA8 reguler Malam. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sekaligus mengenai akuntansi biaya. Adapun tugas presentasi mengenai beberapa materi akuntansi biaya ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Deka Veronica SE MSAK. Untuk materi pertama mengenai akuntansi biaya, di sini akan membahas mengenai materi penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode waktu tertentu, atau dapat didefinisikan sebagai suatu biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut dapat dijual. Perusahaan harus mampu menghitung harga pokok suatu barang karena sangat penting untuk pelaporan keuangan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi, perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Metode full costing sendiri merupakan suatu metode terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik secara tetap maupun variabel kepada suatu produk, atau dikenal dengan istilah conventional costing. Sementara itu, metode variable costing sendiri merupakan suatu metode terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang hanya mengedepankan dan memperhitungkan biaya produksi variabel saja, atau dikenal dengan istilah direct costing. Selanjutnya, harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing. Yang pertama, biaya overhead pabrik baik secara variabel maupun tetap akan dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka, biasanya pada dasar kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Kemudian, jika produk dalam periode tertentu belum terjual, pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang digunakan untuk menambah atau mengurangi harga pokok yang masih dalam persediaan. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai produk yang bersangkutan dapat terjual. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Yang pertama, perencanaan laba jangka pendek. Pada perencanaan laba jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan atas volume kegiatan perusahaan, sehingga nantinya hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost sendiri merupakan suatu biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Dalam jangka pendek, biaya ini dapat dikendalikan oleh pihak manajemen. Kemudian, committed fixed cost merupakan suatu biaya yang timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Biasanya dalam jangka pendek, biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pihak manajemen dapat menentukan keputusan, terutama di dalam hal yang berkaitan dengan pesanan khusus. Materi selanjutnya yakni mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sendiri merupakan suatu biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Dan apabila suatu perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi pada departemen pembantu tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Selanjutnya, penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong.
Biaya bahan penolong sendiri merupakan suatu bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi, atau bahan yang nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. Kemudian selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung yang dimaksud dalam biaya overhead pabrik adalah tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada suatu produk. Selanjutnya, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan yang dimaksud yakni biaya suku cadang atau spare part, bahan habis pakai, dan harga jasa untuk keperluan perbaikan. Selanjutnya, penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik berdasarkan perilakunya dalam hubungannya terhadap perubahan volume produksi. Yang pertama yakni biaya overhead pabrik tetap. Merupakan suatu biaya yang sifatnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Yang kedua yakni biaya overhead variabel. Merupakan suatu biaya yang sifatnya dapat berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Selanjutnya, biaya overhead semi variabel. Merupakan suatu biaya yang sifatnya berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Kemudian selanjutnya terkait dengan penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik berdasarkan hubungannya terhadap departemen. Yang pertama yakni biaya overhead pabrik langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen merupakan suatu biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh satu departemen saja. Kemudian selanjutnya biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Merupakan suatu biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya hanya dapat dinikmati lebih satu departemen saja. Biasanya dapat dinikmati oleh beberapa departemen sekaligus. Selanjutnya, metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama yakni plain white rate atau tarif tunggal. Pada metode penentuan tarif biaya overhead pabrik plain white rate atau tarif tunggal, perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Kemudian selanjutnya, metode penentuan tarif biaya overhead pabrik departmental rate atau tarif departementalisasi. Pada metode departmental rate atau tarif departementalisasi, perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada pada suatu perusahaan. Biasanya, jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang tersedia. Selanjutnya, activity rate atau tarif setiap aktivitas. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik atau activity rate atau tarif setiap aktivitas ini dalam artian perusahaan dapat menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi di dalam proses pembuatan produknya. Atau cara ini dapat dikenal juga dengan activity based costing. Selanjutnya, terdapat materi mengenai tahapan di dalam menghitung biaya overhead pabrik. Untuk dapat menghitung biaya overhead pabrik, terdapat beberapa step atau tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut yakni yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini dapat didasarkan pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Yang kedua, memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Di dalam memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik, terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara matang. Di antaranya yakni yang pertama, memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua,
memperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan dan relasinya terhadap dasar pembebanan yang akan dipakai. Dan yang ketiga, dapat diimplementasikan rumus di dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik, yakni biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Selanjutnya, mengenai materi akuntansi biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu seluruh biaya guna memperoleh bahan sampai dengan bahan siap untuk digunakan. Biasanya meliputi harga bahan, ongkos kirim atau pengangkutan, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian, sistem pembelian lokal bahan baku. Yang pertama yakni prosedur permintaan bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian dapat membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition yang kemudian dikirimkan kepada bagian pembelian. Yang kedua, prosedur pengorderan pembelian. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Di saat pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya, bagian penerimaan yang bertugas menerima barang akan mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan dan atas dasar surat order pembelian. Selanjutnya, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku pada bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Kemudian, bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stock card. Dan selanjutnya, prosedur pencatatan utang yang timbul akibat pembelian bahan baku. Biaya pembentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama yakni biaya angkutan yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Berdasarkan perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, dan biaya angkutan yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif di muka. Selanjutnya, biaya pembentuk harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan biaya angkutan yang tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, akan tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun akan ditaksir secara rinci dan lebih spesifik. Selanjutnya, metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Yang kedua, metode biaya standar. Yang ketiga, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Yang keempat, metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Selanjutnya, masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan atau scrap material. Yang kedua, produk rusak atau spoiled goods. Dan yang ketiga, produk cacat atau defective goods. Selanjutnya, materi mengenai biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan suatu biaya yang dikeluarkan guna membiayai atau membayar penggunaan atas tenaga kerja manusia di dalam proses produksi pada suatu perusahaan. Klasifikasi tenaga kerja. Fungsi pokok pada perusahaan yakni fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi. Yang kemudian kedua, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen internal perusahaan. Ini dapat dibagi menjadi bagian produksi, kertas, dan penyempurnaan.
Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Yang pertama yakni sebagai seorang operator, yang kedua sebagai seorang mandor, yang ketiga sebagai seorang penyela. Kemudian, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan hubungan terhadap produk, yakni sebagai tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, selanjutnya akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja dibagi ke dalam 3 golongan besar, yakni gaji dan upah, kemudian rekapitulasi gaji dan upah, pembuatan bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Kemudian selanjutnya gaji dan upah akan dibayarkan oleh juru bayar atau bendahara kepada karyawan setelah cek diuangkan di bank. Dan yang terakhir, penyetoran pajak penghasilan atau PPh karyawan kepada kas negara sesuai dengan ketentuan atau klasifikasi berdasarkan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya akuntansi biaya tenaga kerja yang diklasifikasikan menjadi golongan insentif. Di sini dapat dilihat sendiri terdapat beberapa serangkaian cara-cara di dalam pemberian insentif. Yang pertama yakni insentif satuan dengan jam minimum. Biasanya dilakukan atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar. Yang kedua, Taylor Differential Pitch Rate Plan atau pemberian insentif yang didasarkan pada tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah atau tinggi per jam. Selanjutnya, premi lembur. Premi lembur dapat diterima oleh karyawan apabila jika karyawan telah bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya, akuntansi biaya sistem biaya taksiran atau estimated costing. Sistem biaya taksiran sendiri merupakan sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah suatu produk atau jasa tertentu dengan menentukan besarnya biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead yang diperlukan untuk mengolah suatu produk atau jasa tersebut pada waktu yang akan datang. Kemudian, harga pokok taksiran yang telah ditentukan dapat digunakan sebagai dasar di dalam mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening pada buku besar suatu perusahaan, dan yang selanjutnya guna membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang dapat timbul. Selanjutnya, manfaat dari sistem harga pokok taksiran. Yang pertama yakni mengurangi atau menekan biaya administrasi atau administrative expense. Di sini penggunaan beberapa dokumen berbentuk fisik pada sistem dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan atau dilakukan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi atau efisiensi biaya. Selanjutnya, manfaat sistem harga pokok taksiran yakni untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan atau decision making. Di sini pihak manajemen cenderung memerlukan informasi biaya guna pengambilan keputusan tentang produk atau jasa yang sebelum diolah, dan pemakaian harga pokok taksiran di dalam menyediakan informasi kepada pihak manajemen guna pengambilan keputusan tersebut agar keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang efektif. Kemudian selanjutnya mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar atau standar costing. Sistem harga pokok taksiran merupakan transisi atau peralihan dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Selanjutnya, setelah membahas mengenai manfaat atau kelebihan dari sistem harga pokok proses, di sini akan membahas terkait dengan kekurangan sistem harga pokok taksiran.
Adapun kekurangan sistem harga pokok taksiran yang pertama yakni harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Kemudian, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan terjadinya suatu pengambilan keputusan yang keliru atau tidak strategis, dikarenakan pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Kemudian, penentuan besarnya harga pokok taksiran. Tanggung jawab di dalam penyusunan besarnya harga pokok taksiran berada pada cost estimator yang berada di bawah bagian teknik produksi dan memiliki kapabilitas untuk pekerjaan tersebut. Di sini penentuan besarnya harga pokok taksiran dibagi menjadi 3, yakni pertama taksiran biaya bahan baku atau estimated raw material cost. Taksiran biaya bahan baku meliputi taksiran kuantitas atau estimated quantity, setiap jenis bahan baku yang diperlukan guna mengolah setiap satuan produk tertentu, dan taksiran harga setiap jenis bahan baku yang diperlukan. Apabila di dalam pengolahan timbul sisa bahan atau scrap yang mempunyai nilai, maka sisa bahan tersebut diperlakukan sebagai pengurang taksiran biaya bahan baku. Yang kedua yakni taksiran biaya tenaga kerja langsung atau estimated direct labor cost. Bila menggunakan sistem upah per potong produk yang dihasilkan, besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari penentuan taksiran upah per potong yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga yakni taksiran biaya overhead pabrik. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama yakni metode harga pokok proses cost method. Metode harga pokok proses mempunyai beberapa karakteristik tersendiri, yakni bentuk produk sifatnya homogen atau sejenis tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pihak konsumen atau pembeli. Biasanya pada metode ini, besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk yang diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Kemudian selanjutnya metode harga pokok pesanan atau job cost method. Metode harga pokok pesanan mempunyai karakteristik produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi pesanan. Biasanya besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tertentu, yang sekaligus harga pokok taksirannya tersebut dapat dipakai pihak manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Selanjutnya, prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi persediaan digunakan, maka pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal, persediaan bahan baku di kredit, dan utang dagang di debit. Adapun jurnal pemakaian bahan baku yakni barang dalam proses di debit pada persediaan bahan baku di kredit. Sementara itu, jika metode persediaan fisik atau physical inventory method digunakan, maka pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal pembelian di debit pada utang dagang di kredit. Pada metode persediaan fisik, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku selama periode waktu tertentu yakni barang dalam proses biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Kemudian barang dalam proses biaya bahan baku di debit pada pembelian di kredit. Selanjutnya persediaan bahan baku di debit pada barang dalam proses biaya bahan baku di kredit. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang biasanya meliputi upah, kesejahteraan karyawan, dan lain-lain yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode dapat dijurnal sebagai berikut.
Barang dalam proses biaya tenaga kerja didebit, biaya administrasi dan umum didebit, biaya pemasaran didebit, dan gaji dan upah dikredit. Selanjutnya, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi yakni sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya didebit, persediaan suku cadang dikredit, akumulasi depresiasi aktiva tetap dikredit, kas dikredit. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode waktu tertentu akan dapat dibebankan pada produk. Dengan jurnal barang dalam proses BOP didebit, biaya overhead pabrik sesungguhnya dikredit. Adapun selanjutnya mengenai materi akuntansi biaya sistem biaya standar. Sistem biaya standar sendiri merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya dengan sedemikian rupa atau sedetail mungkin sehingga pihak manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan perusahaan yang biayanya disinyalir menyimpang dari biaya standar yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Sistem ini mencatat biaya yang seharusnya dikeluarkan dan biaya yang sesungguhnya terjadi. Biaya standar mendasar pada pengeluaran biaya waktu yang lalu diambil rata-rata dan kemudian dibuat penyesuaian-penyesuaian dengan mempertimbangkan taksiran pada unsur biaya di waktu yang akan datang. Selanjutnya, kelebihan biaya standar. Kelebihan biaya standar sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama yakni karena ditentukan lebih realistis, maka dapat merangsang pelaksana agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Yang kedua, memungkinkan para manajer agar dapat bertindak sesuai dengan petunjuk yang efektif guna mengontrol aktivitas perusahaan. Yang ketiga, dimungkinkan terjadinya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan sehingga lebih menekan biaya. Yang keempat, menyusun perencanaan dengan sebaik-baiknya atas kegiatan perusahaan melalui perencanaan yang matang. Yang kelima, membantu mengambil keputusan yang lebih efektif karena biaya harus diperinci secara detail dalam bagiannya antara variabel dan fix. Yang keenam, mempermudah kepengurusan administrasi sehingga lebih efisien biaya. Setelah membahas mengenai kelebihan biaya standar, selanjutnya mengenai kelemahan biaya standar. Adapun kelemahan biaya standar yang pertama yakni tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, keadaan produksi selalu mengalami perubahan atau dinamis, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Yang keempat, perubahan standar menimbulkan masalah terkait dengan persediaan. Selanjutnya mengenai prosedur penentuan biaya standar. Yang pertama yakni biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar merupakan suatu biaya yang jumlah bahan baku atau material yang digunakan tergantung dari berapa besar unit barang jadi yang diproduksi dan dikalikan dengan kesatuan ukuran material yang digunakan. Selanjutnya, biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar sendiri dapat diklasifikasikan atau terdiri dari dua unsur, yakni jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga kerja standar sendiri ditentukan dengan memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, seperti menunggu serangkaian proses bahan baku, reparasi dan pemeliharaan mesin, serta faktor-faktor lainnya. Kemudian, tarif upah standar. Di dalam menentukan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan untuk dibayar. Selanjutnya, prosedur penentuan biaya standar mengenai biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar sendiri dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal.
ini terdiri dari beragam biaya overhead pabrik. Yang pertama yakni biaya overhead pabrik standar, yaitu merupakan suatu biaya overhead pabrik yang mana merupakan hasil kali dari standar overhead rate dengan jam kerja standar. Yang kedua, biaya overhead sesungguhnya, yaitu merupakan macam-macam mengerjakan pesanan tertentu pada suatu perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead uplift, yaitu biaya yang diperhitungkan dari jam sesungguhnya yang digunakan dikalikan standar rate yang berlaku. Dan yang terakhir yakni biaya overhead yang dibudgetkan, merupakan suatu biaya yang telah ditetapkan atau diperhitungkan secara matang atas terhadap suatu produk yang berdasarkan pada kapasitas tertentu. Selanjutnya, analisa selisih biaya produksi. Di dalam menganalisa selisih biaya produksi, ini dapat diklasifikasikan menjadi pertama, analisa selisih biaya bahan baku langsung. Terdapat 3 model selisih pada biaya bahan baku langsung, diantaranya yakni pertama, model 1 selisih atau the one-way model, model 2 selisih, the two-way model, dan yang ketiga, model 3 selisih, the three-way model. Selanjutnya, analisa selisih biaya produksi melalui analisa selisih biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama yakni model 1 selisih, the one-way model, model 2 selisih, the two-way model, model 3 selisih, the three-way model. Analisa selisih biaya produksi berdasarkan selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead ke pabrik kepada produk menggunakan kapasitas yang sesungguhnya. Model analisis selisih biaya overhead pabrik. Model 1 selisih, model 2 selisih yang meliputi selisih terkendalikan dan selisih volume, model 3 selisih yang meliputi selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Kemudian modal 4 selisih yang meliputi selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi variabel, dan selisih efisiensi tetap. Selanjutnya mengenai materi akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat diklasifikasikan menjadi 2 metode, yakni pertama, metode ganda atau partial plan. Metode ganda atau partial plan sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rekening barang dalam proses dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Metode ini, persediaan bahan baku akan dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga-harga pokok standar. Selanjutnya, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan suatu jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya. Kemudian metode tunggal atau single plan. Baiklah, itulah terkait dengan presentasi materi mengenai tugas akuntansi biaya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang mana dosen pengampu kami Ibu Deka Veronica SEMSAK. Untuk itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.